Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2821. Tapi poin ini sudah sangat menarik. Jika Yashita membuka meridian ketiga, atau langsung membawa Rosalie yang telah membuka 3 meridian kembali ke Holden, maka Holden dapat membedakan antara membuka 2 meridian dan 3 meridian. Ini seperti kolam air yang sama. Kemarin hanya seluas lapangan keranjang, tapi hari ini tiba-tiba menjadi 2 kali lebih besar dari lapangan sepak bola. Ini perbedaan yang sangat besar. Holden sendiri yang baru berhasil membuka 3 meridian, seharusnya bisa melihat dengan jelas. Yang menarik adalah bahwa Yashita tidak dapat membuka meridian ketiga seperti yang dilakukan Rosalie. Dia meningkatkan kelancaran 2 meridiannya. Dari sudut pandang Holden, wadah air selalu seukuran lapangan keranjang dan tidak berubah. Dan dia tidak bisa melihat lancarnya aliran kedua meridian Ren dan Du Yashita, hanya dengan mengandalkan mata telanjangnya. Dia hanya samar-samar merasa bahwa level Yashita secara keseluruhan telah meningkat pesat. Itu memberikan perasaan bahwa kolam yang sama tiba-tiba menjadi jauh lebih dalam. Yashita menatap ayahnya yang bingung, dan mengulurkan lengan kirinya, telapak tangan ke atas, ke depan Holden. Dia berkata, "Ayah, aku tahu kamu masih ragu. Apa yang aku katakan tidak berdasar. Kamu bisa memeriksa nadiku." Holden memiliki niat ini. Jadi dia langsung meletakkan syarat di gerbang kencang Yashita, dan kemudian memeriksanya dengan kekuatan internal. Setelah melihat ini, Holden tercengang. Dia berkata dengan gemetar bagai sambar petir, "Yashita, kamu, meridian Ren kamu telah sempurna." "Ini, bagaimana ini mungkin? Saya sudah berlatih seni bela diri bertahun-tahun. Dan saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mencapai kesuksesan besar di meridian Ren. Dalam ratusan tahun terakhir keluarga Harker, ada begitu banyak leluhur. Belum pernah ada satu orang pun yang bisa menyempurnakan meridian Ren menembus lebih dari 90%. Rekor terkuat hanya 80%. Bagaimana kamu melakukannya?" Yashita berkata dengan serius. "Ayah, ini yang saya katakan di telepon. Sekarang saya menyadari, kita tidak lebih dari katak di dalam sumur. Yang disebut 4 keluarga seni bela diri besar hanyalah 4 kelompok kecil di antara siswa sekolah dasar. Master sejati bisa mengubah awan dan hujan dengan tangan, jauh di luar jangkauan kita." Holden tidak sabar untuk bertanya, "Yashita, beritahu ayah, petualangan seperti apa yang kamu alami di Aorus Hill? Siapa tuan muda Wade itu? Mungkinkah dia mewujudkan kesuksesan besar meridian Ren?" Yashita mengangguk dan berkata, "Ayah, kekuatan tuan muda Wade tidak dapat diduga. Dan hal yang paling beruntung adalah bahwa seorang pria dengan kekuatan sebesar tuan muda Wade bersedia bekerja sama dengan keluarga Harker. Ini sangat penting bagi keluarga Harker. Ini kesempatan emas yang sesungguhnya." Holden tidak sabar, dan bertanya, "Kamu masih belum menceritakan bagaimana tuan muda Wade membuat kamu bisa meningkat dengan cepat?" Yashita berkata dengan emosi, "Saya beruntung menerima pil ajaib dari tuan muda Wade." Setelah meminumnya, 2 pembuluh darah Ren dan Du langsung meningkat pesat. Tidak hanya itu, saya merasa tubuh saya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya telah meningkat lebih dari 1 langkah. Pil ilahi. Holden tercengang, dan berkata dengan tidak percaya pada wajahnya, "Nenek-nenek moyang keluarga Harker kita telah menghabiskan semua jenis metode selama ratusan tahun, dan mencari bahan obat terbaik di dunia. Tetapi belum ada yang bisa sukses besar di meridian Ren. Pil ajaib macam apa yang bisa memiliki efek seperti itu?" Yashita mengeluarkan 2 pil yang tampak biasa dari sakunya. Dia menyerahkannya kepada Holden, dan berkata, "Ayah, keduanya adalah pil ajaib yang saya bicarakan. Tuan muda Wade yang memberikannya padamu. Jika keluarga Harker setuju bekerja sama dengannya, dia akan memberi keluarga Harker 5 pil ajaib dan gaji 100 juta yuan setiap tahun."
Holden mengambil pil itu dengan kedua tangannya, ketakutan di dalam hatinya, dan berkata, "Pil ilahi ini, apakah ini benar-benar ajaib?" Yasita menunjuk pada dirinya sendiri, dan berkata dengan serius, "Ayah, bukankah aku sudah mengembangkan pembuluh darahku? Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa minum pil itu dan mencoba efeknya sendiri." Holden sangat ingin mencoba, dan berseru, "Jika pil ajaib ini benar-benar memiliki efek yang begitu kuat, keluarga Harker pasti akan berharap pada Tuan Muda Wade ini di masa mendatang." Bab 2822. Pengejaran seumur hidup Holden adalah membuat keluarga Harker berkembang melalui tangan. Untuk ini, dia bisa memberikan segalanya, bahkan nyawanya sendiri. Itu sebabnya dia mampu menanggung pertumpahan darah cucunya Rosalie untuk 2 miliar. Cucunya memang penting, tapi tidak memisahkan masa depan seluruh keluarga Harker. Namun, ketika dia melihat Yasita, yang memiliki karir yang hebat, dia segera menyadari bahwa kesempatan seperti ini jauh lebih penting dan langka daripada uang. Dengan 2 miliar yuan di tangannya, dia hanya bisa mendapatkan puluhan anak-anak untuk mengerjakannya. Tetapi bantuan yang dapat diberikan oleh bahan obat biasa itu tidak terlalu bagus. Bahkan jika 2 miliar dihabiskan untuk satu orang, tidak mungkin bisa membuat prestasi besar di nadinya. Oleh karena itu, dia bisa membedakan mana yang lebih penting. Jadi, menekan setuju, bertanya lagi kepada Yasita untuk konfirmasi. "Yasita, apakah benar-benar karena kamu meminum pil ajaib ini sehingga Meridian Ren dan Meridian Du kamu bisa mencapai kesuksesan besar? Meningkat dari 20% menjadi 40%. Itu benar." Yasita mengangguk, dan berkata dengan serius, "Ayah, kata-kataku tidak bisa membuktikan. Kamu akan tahu setelah minum satu pil." Holden memasukkan salah satu pil ke dalam mulut, ragu sejenak, lalu berbaring, dan menghela napas sambil tersenyum. "Usia saya 83 tahun. Kalau pil ini benar-benar ajaib, tetap akan sia-sia. Saya, seorang lelaki tua, meminumnya. Mengapa kamu tidak memanggil kakakmu dan bertanya-bertanya?" Yasita menjawab, "Ayah, kamu adalah kepala keluarga. Apakah keluarga Harker akan bekerja sama dengan Tuan Muda Wade atau tidak? Kamu yang harus memutuskan. Jadi kamu harus mengambil satu pil dan melihat efeknya terlebih dahulu. Kamu orang dengan kekuatan dan tingkat tertinggi di keluarga Harker. Setelah meminum pil ini, pasti akan meningkatkan tingkat pelaut. Mungkin juga akan membuka meridian keempat. Kalau begitu, keluarga Harker pasti bisa melangkah maju." Holden berpikir sejenak, sedikit mengangguk, dan menghela napas. "Kalau begitu aku akan mengambil satu dan mencobanya." Lagi pula, dia memasukkan pil di tangannya ke dalam mulut. Pil langsung meleleh di mulut. Gelombang kekuatan internal menyebar dari perut ke seluruh tubuh, dan berkumpul di dantian melalui 3 meridian yang dibuka oleh Holden. Meridian Ren, yang awalnya 70% terbuka, langsung dirangsang untuk sukses besar oleh kekuatan internal yang kuat. Meridian Du yang awalnya terbuka 50%, di bawah pengaruh pil, juga melonjak menjadi 70%. Meridian Chong yang awalnya 20%, 2 kali lipat menjadi 40%. Dan meridian keempat, Meridian Dai, yang sangat ingin dia buka selama beberapa dekade, menunjukkan tanda-tanda kendur. Holden sangat gembira, berpikir bahwa ada kesempatan untuk membuka Meridian Dai. Dia segera duduk di lantai, mati-matian memamerkan kekuatan internal yang melonjak di tubuhnya, dan meluncurkan lintasan di Meridian Dai. Bagi orang biasa, 8 meridian luar biasa secara alami tertutup. Jika praktisi seni bela diri ingin melampaui kekuatan orang biasa, mereka harus melakukan segala yang mungkin untuk membuka 8 meridian yang awalnya diblokir. Namun, betapa sulitnya membuka 8 meridian. Bisa menerobos satu, akan bisa menjadi master di mata orang biasa dan masuk ke gerbang seni bela diri. Kebanyakan orang seni bela diri berhenti di sini, dan kebanyakan dari mereka tidak akan bisa melewati Meridian Ren dan Du sepanjang hidup mereka. Bab 2823.
bisa menerobos 2, akan menjadi salah satu dari segelintir orang seni bela diri yang dapat dianggap sebagai master seni bela diri. Jika bisa menembus meridian ketiga, akan berada di peringkat 10 besar praktisi bela diri di negara ini. Adapun membuka meridian keempat, di antara puluhan keluarga seni bela diri di negara ini, baru dia yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Bagi Holden, jika dia bisa menembus meridian keempat, dia akan menjadi puncak praktisi seni bela diri domestik. Tepat ketika Holden berusaha mati-mati untuk mewujudkan keinginan besar ini, dia heran merasakan sebagian besar kekuatan obat yang melonjak di tubuhnya mengalir ke seluruh organ di berbagai pembuluh darah dan saraf. Pada saat ini, seolah-olah seluruh tubuhnya telah mengering, telah disegarkan oleh efek obat dalam ramuan ajaib. Awalnya, dia ingin semua efek obat ini digunakan untuk membuka meridian dai. Tetapi karena tubuhnya terlalu kering, sebagian besar pegas bening tidak dapat mengalir ke urat ikat pinggang, tetapi dengan cepat diserap oleh tubuh. Segera setelah itu, dia merasa bahwa fungsi tubuhnya telah sangat pulih dan membaik. Dia merasa tubuhnya tiba-tiba terasa beberapa tahun lebih muda, namun efek obatnya juga terseret oleh tubuhnya, dan hampir habis. Yashita menatap ayahnya. Ekspresi ayahnya tampaknya meningkat pesat. Kulitnya tidak setua dan sekering sebelumnya. Yashita juga terkejut. Dia tahu apakah pemikiran ayahnya telah meningkat pesat. Tetapi dia tidak berani ikut campur. Dia hanya bisa menahannya dan menunggu ayahnya bangun. Setelah beberapa saat, Holden membuka matanya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Yashita buru-buru bertanya, "Ayah, mengapa kamu menangis? Bagaimana perasaanmu?" Holden menyeka air matanya dan berkata dengan sedikit kesal, "Ramuan ini benar-benar luar biasa. Kekuatan obatnya sangat besar dan mengerikan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenai sabuk meridian dan melihat apakah saya bisa menembus meridian keempat. Tapi tubuhku benar-benar terlalu tua dan banyak terhalang. Lebih dari setengah kekuatan obat diserap oleh tubuh ini. Terlalu boros, terlalu boros." Yashita berkata, "Ayah, ini tidak sia-sia. Kamu sudah berusia lebih dari 80 tahun. Fungsi internal dan eksternal tubuhmu sangat menurun. Pil ajaib ini mendistribusikan efek obat ke tubuhmu. Obat ini menunda penuaanmu dan bahkan memperpanjang umurmu. Ini sangat bagus. Menurut pendapat saya, dengan kondisi seperti ini, kamu bisa hidup sampai usia dari 100 tahun. Holden berkata dengan menyesal, "Saya bisa mati kapan saja. Kalau saya bisa menembus 4 meridian, meski hanya memiliki 3 atau 5 tahun sisa hidup, saya siap." Yashita segera menyerahkan pil kedua kepada Holden dan berkata, "Ayah, kenapa kamu tidak mengambil pil kedua ini juga? Mungkin kamu bisa membuka meridian keempat dalam satu gerakan." Holden buru-buru mendorong tangannya dan berkata dengan rasa bersalah, "Tidak, sama sekali tidak. Aku orang tua yang jahat. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan pil ajaib lagi." Yashita berkata dengan tegas, "Ayah, kamu satu-satunya di seluruh keluarga Harker kami, dan kamu telah menembus 3 meridian. Keluarga Harker dapat masuk 4 keluarga seni bela diri utama. Ini karena kamu sendirian. Kalau kamu bisa hidup sampai usia 100 tahun, keluarga Harker pasti akan keluar dari urutan 4 keluarga besar. Jadi paling tepat kamu mengambil pil ini lagi untuk tubuhmu." Holden berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, panggil kakakmu. Dia saja yang mencoba obat ajaib yang tersisa." "Tidak," Yashita berkata dengan tegas. "Ayah, kakakku selalu cenderung berdamai dengan keluarga Schultz. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kakak laki-laki tertua tidak menaruh pikiran pada pemetaan selama ini, hanya pada uang. Dia hanya menikmati hidup. Seni bela diri keluarga Harker akan semakin baik jika berlatih di cuaca yang semakin dingin. Tetapi dia hanya membeli villa di sana. Dia selalu menemukan alasan untuk membawa istri dan anak-anaknya ke sana untuk liburan di musim dingin. Baginya, teka-teki bukan lagi seumur hidup. Memberinya pil ajaib ini jelas pemborosan terbesar.
Bab 2824. Kata-kata Yashita menyentuh titik sakit Holden. Dia tahu lebih baik dari siapapun terkait putra sulungnya itu. 20 tahun yang lalu, dia sudah mengetahui putra sulungnya telah kehilangan minat pada seni bela diri. Tidak hanya itu, dia juga terobsesi dengan kenyamanan material. Yufin pernah berkata, setelah 20 atau 30 tahun kerja keras dalam seni bela diri, sekarang saatnya untuk menikmati hidup. Banyak bintang seni bela diri dan bintang aksi yang mengalami kesulitan saat mereka masih muda. Mereka mulai mencapai puncak kehidupan ketika mereka berusia setengah baya ke atas. Bahkan banyak bintang seni bela diri yang menjadi miliarder di usia 30 tahun. Kondisi pribadi mereka juga menurun drastis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sangat terlihat mereka semakin jarang berlatih. Semakin sedikit pelatihannya, tetapi hidup menjadi semakin baik dan lebih baik. Pada usia 17 atau 18 tahun, bekerja keras untuk membuat film mungkin hanya menghasilkan gaji beberapa ratus yuan. Di usia 30 tahun, bisa berakting dengan santai, bermain trik dan menyulam kaki. Bisa mendapatkan gaji puluhan juta bahkan lebih. Ini juga sangat merangsang Yufin. Dia melihat bintang-bintang seni bela diri yang hanya berlatih kungfu kucing berkaki 3 bisa menjadi master. Mengapa dia tidak bisa seperti mereka setelah 20 atau 30 tahun berlatih keras dalam seni bela diri? Sejak saat itu, pemikiran Yufin hampir mandek. Namun, perjalanan seni bela diri sangat sulit, dan tidak sebanding dengan gerakan palsu itu. Holden sangat menyadari meskipun terobosan putra sulungnya lebih dari orang biasa, memang hampir tidak ada artinya jika dia benar-benar ingin mencari nafkah di jalur seni bela diri. Belum lagi meminta dia memimpin seluruh keluarga Harker. Namun, meskipun Holden sangat tidak puas dengan Yufin, dia tidak memiliki pendukung lain di keluarganya. Adik laki-lakinya yang lain memiliki bakat yang relatif rata-rata. Meskipun mereka semua berlatih keras, kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan tidak sebaik Yufin yang pasif. Yashita baru saja mengatakan bahwa keluarga Harker dapat digolongkan di antara 4 keluarga besar dalam seni bela diri, dan sebagian besar logika berasal dari Holden seorang diri. Urutan keluarga besar bisa jatuh dari 10 besar dalam satu napas. Yashita memang luar biasa saat masih muda, tapi sayangnya, dia dipilih oleh keluarga Schultz begitu dia dewasa, dan pergi ke keluarga Schultz untuk melindungi Sheldon. Dia keluar lebih awal untuk menghasilkan uang bagi keluarga Harker. Saat itu, keluarga Harker harus mengandalkan keluarga Schultz untuk bertahan hidup. Holden hanya bisa mendorong Yashita keluar. Juga sejak saat itu, Yashita menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melindungi keselamatan Sheldon. Dia jarang memiliki waktu berlatih seni bela diri dengan seluruh kekuatan. Oleh karena itu, pertumbuhan dasar kegagalan selanjutnya juga sangat lambat. Belakangan, untuk melindungi Sheldon, dia kehilangan lengannya. Kekuatannya anjlok, meskipun dasar pemikirannya lebih tinggi dari Yufin. Tetapi setelah kehilangan satu lengan, kemampuan bertarungnya sebenarnya bahkan lebih buruk daripada Yufin. Selain itu, meskipun Holden tidak memihak dan memiliki pemikiran patriarki, bagi seluruh keluarga Harker, masih sulit bagi untuk menerima seorang wanita sebagai kepala rumah tangga. Terlebih lagi lebih sulit menerima seorang wanita cacat menjadi kepala keluarga. Jadi Holden beranggapan, mungkin tidak ada calon lain untuk kepala keluarga Harker selain Yufin. Tapi sekarang, kata-kata Yashita membuatnya menyadari poin kunci. Putra tertua benar-benar tidak tertarik pada seni bela diri. Jika dia memberinya ramuan yang tersisa, itu mungkin tidak memiliki efek positif sama sekali. Selain itu, jika dia bersedia menyerahkan keluarga Harker kepada putra sulungnya Yufin di masa depan, dia mungkin tidak dapat mengembangkan keluarga Harker dengan sepenuh hati. Bab 2825. Sebaliknya, dia mungkin mengemas dan menjual seluruh keluarga Harker ke keluarga Schultz. Dia akan mengambil uang dalam jumlah besar dari keluarga Schultz dan lari untuk menikmati hidup. Dalam hal itu, seluruh keluarga Harker hanya akan menjadi alat untuk menghasilkan uang.
Jika dia menghabiskan energi terakhirnya dan mendorong keluarga Harker menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di negeri ini, maka dia akan mati tanpa penyesalan. Dengan pemikiran ini, dia akhirnya mengambil keputusan dan berkata kepada Yashita, "Yashita, kamu benar. Membuat keluarga Harker pergi lebih tinggi dan lebih jauh adalah misi terpenting kita. Karena Tuan Muda Wade memberi kita mimpi seperti itu, maka keluarga Harker akan menyusul mulai sekarang." Holden berkata dengan tegas, "Tuan Muda Wade memberikan pil ajaib, dan saya sudah meminumnya. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya ini." Yashita berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Sungguh luar biasa. Jika bisa bekerja sama dengan sepenuh hati dengan Tuan Muda Wade, apa yang Tuan Muda Wade dapat berikan kepada kita pasti tidak membentuk 5 pil ajaib dan 100 juta uang tunai setiap tahun. Saya percaya Tuan Muda Wade dapat menjadikan keluarga Harker keluarga seni bela diri nomor 1 di negara ini. Juga akan membuat keluarga Harker melampaui keluarga seni bela diri dan menjadi eksistensi yang lebih kuat." Holden bertanya tanpa sadar, "Yashita, kamu mengatakan kita bisa melampaui keluarga seni bela diri dan menjadi eksistensi yang lebih kuat. Apa eksistensi yang lebih kuat di sini?" Yashita menenangkan diri dan berkata dengan tenang, "Aku juga tidak tahu. Awalnya saya berpikir bahwa master seni bela diri harus menjadi eksistensi paling kuat dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi setelah melihat Tuan Muda Wade kemarin, aku merasa bahwa kita hanyalah katak di dalam sumur. Kita bahkan tidak tahu seberapa luas dunia di luar sumur itu." Holden mau tidak mau bertanya, "Lalu memerintahkan kekuatan seperti apa yang dimiliki Tuan Muda Wade?" Yashita berkata dengan jujur, "Saya tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Tuan Muda Wade." Holden bertanya lagi, "Lalu memberitahukan berapa level Tuan Muda Wade ini lebih tinggi dari kita?" "Tingkat berapa?" Yashita ragu-ragu. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu yang menceritakan Putri Rosalie padanya. Rosalie bisa mencapai kesuksesan besar di Meridian Ren bukan karena dia meminum pil ajaib. Menurut putrinya, Charlie hanya memeriksa denyut nadinya, dan sepertinya dia menggunakan kekuatan internalnya untuk berjalan di sekitar meridiannya. Dia secara langsung membantu menyadari kesuksesan besar meridiannya. Ini setara dengan ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang setelah berlatih keras seumur hidup. Bagi Charlie, ini hanya masalah memeriksa denyut nadi kepada pihak lain. Dia dapat dengan mudah menaikkan pihak lain ke ketinggian itu. Menggerakkan jari saja sudah sepadan dengan usaha orang lain seumur hidup. Berapa levelnya? Mungkin tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan level. Memikirkan hal ini, dia memandang ayahnya dan berkata dengan serius, "Ayah, itu mungkin ada celah yang sama antara Sun Wukong dan Buddha Tathagata. Sun Wukong tampaknya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi bahkan Buddha Tathagata bahkan Wuzisan tidak bisa melarikan diri darinya. Menurut saya, jarak antara kita dan Tuan Muda Wade seperti ini." Holden merasa ngeri saat mendengarnya, dan bertanya dengan suara gemetar, "Perbedaannya sebesar itu?" Yashita mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Ayah, menurutku, memang begitu." Holden mau tidak mau bertanya, "Karena Tuan Muda Wade ini memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia menganggap kita serius?" Yashita tersenyum kecut, dan berkata, "Ayah, aku belum menjelaskan semuanya. Nyatanya, Tuan Muda Wade tidak memanggilku untuk memenangkan keluarga Harker." Holden berseru, "Apa? Dia tidak ingin memenangkan keluarga Harker? Lalu untuk apa? Memikirkan putrinya yang berharga, Rosalie." Yashita tersenyum kecut di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, "Sebenarnya, semuanya karena Rosalie diselamatkan oleh Tuan Muda Wade." Tuan Muda Wade merasa kasihan karena dia tidak bisa bertemu ibunya. Dia mengundang saya ke Aorus Hill untuk bertemu kembali dengan putri saya. Dia bekerja sama dengan saya dan keluarga Harker untuk putrinya. Namun, dia ingat telah berjanji pada Charlie untuk tidak menceritakan putrinya. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Ayah, ada beberapa hal yang saya janjikan kepada Tuan Muda Wade untuk tidak dikatakan."
Anda tidak perlu bertanya lebih jauh. Kamu cukup tahu bahwa Tuan Muda Wade meminta kami bekerja sama. Bukan karena dia menyukai kemampuan kita, tetapi karena dia ingin memberi kita banyak uang. Bab 2826. Holden juga menyadari karena Charlie memiliki kekuatan dan pil ajaib seperti itu memang semacam dukungan dan hadiah untuk bekerja sama dengan keluarga Harker. Namun, dia tidak tahu bagaimana hal baik akan menimpa keluarga Harker. Jadi, dia bertanya tanpa sadar, "Yashita, Tuan Muda Wade ini, mengapa dia ingin bekerja sama dengan kita?" Sebelum kamu kembali, saya berpikir Tuan Muda Wade pasti sedang bersaing dengan keluarga Schultz. Tetapi setelah kamu kembali, saya menyadari bahwa muda tuan dari keluarga Wade ini memiliki kekuatan yang besar. Keluarga Schultz tidak ada artinya di matanya. Jika dia ingin bersaing dengan keluarga Schultz, dia tidak perlu bekerja sama dengan kita. Yashita mengangguk dan berkata dengan serius, "Itulah mengapa saya berkata, ini adalah kekayaan yang dikirim Tuan Muda Wade ke keluarga Harker. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, namun caranya..." Yashita sudah menganalisis motif Charlie. Dia berkesimpulan, dalam hal kekuatan, Tuan Muda Wade jauh tinggi dari keluarga Harker. Dengan kekuatan magisnya, keluarga Harker sama sekali tidak akan menarik perhatiannya. Dia masih mau memberi uang dan pil untuk keluarga Harker tidak lebih karena wajah Rosalie. Kalau dipikir-pikir, Tuan Muda Wade pasti memiliki perasaan halus terhadap Rosalie. Ini bukan hanya keberuntungan Rosalie sendiri, tapi juga kekayaan seluruh keluarga Harker. Holden mengangguk setuju, dan berkata dengan emosi, "Kesempatan yang diberikan Tuhan, tentu saja kita harus memegangnya dengan kuat." Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata, "Saya akan pergi ke Arrington dan menginstalnya bahwa keluarga Harker menolak undangan kerjasama keluarga Schultz." Yashita berhenti dan berkata, "Ayah, kamu harus minum pil kedua dulu. Bagaimana jika kamu bisa menembus meridian keempat sekaligus?" Holden ragu-ragu sejenak, mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu, saya akan mengambilnya. Kita lihat apa saya bisa menembus meridian keempat. Kalau bisa, keluarga Harker akan mendapatkan kembali puncaknya." Yashita juga penuh antisipasi. Bagi keluarga Harker, Holden bukan hanya pemimpin, tapi juga andalan. Jika tingkat terobosannya dapat ditingkatkan lebih jauh, itu akan memungkinkan keluarga Harker mengambil langkah maju yang besar. Dan yang lebih penting, juga akan memberikan dorongan besar bagi keturunan keluarga Harker. Holden juga mengharapkannya. Dia mengambil pil ajaib itu, melihatnya selama beberapa detik, lalu mengulurkan tangan dan memasukkannya ke dalam mulut. Karena dia pernah mengalaminya sekali, kali ini dia berkonsentrasi pada keberuntungannya dan bersiap dengan seluruh kekuatan internalnya. Sehingga pada saat kekuatan obat menghilang, dia akan mengarahkan kekuatan obat untuk menembus meridian keempat. Saat meminum pil pertama, dia belum berpengalaman. Efek obat diserap secara paksa oleh tubuh keringnya, meskipun dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik, dan bahkan membuat tubuhnya lebih muda sampai batas tertentu. Untuk memperpanjang umurnya, dia masih enggan menyia-nyiakan kekuatan obat itu. Dia ingin menggunakan semua efek ramuan kedua untuk menyerang denyut nadi. Sesaat kemudian, kekuatan obat yang melonjak keluar dari perut Holden telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dengan tergesa-gesa menghabiskan kekuatan internal seluruh tubuhnya untuk membungkus kekuatan obat dengan erat. Kekuatan obat yang kuat seperti banjir yang cepat, dan kekuatan internal Holden seperti bendungan yang digunakan untuk menahan banjir, dengan putus asa mengendalikan arah kekuatan obat. Melakukan segala yang mungkin untuk mengarahkan kekuatan obat ke meridian keempat. Hanya saja kekuatan obatnya terlalu ganas, meski sudah dikontrol penuh. Sekitar 30% dari kekuatan obatnya masih diserap tubuh. Mengenai denyut nadinya, meskipun ada tanda-tanda mengendur, apakah dia bisa menerobos atau tidak, dia sendiri tidak percaya diri. Dia memusatkan seluruh energinya untuk melakukan pertarungan terakhir. Yashita melihat tubuh ayahnya memerah,
Wajah dan kepalanya meneteskan keringat. Tangan kirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang ujung bajunya. Meskipun dia cemas dan gelisah, dia juga tahu dia tidak bisa membantu ayahnya. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Holden sama cemasnya. Bab 2827. Holden merasakan kekuatan obatnya dikonsumsi terus-menerus. Tetapi Meridian Dai masih belum menunjukkan tanda-tanda longgar. Melihat sebagian besar kekuatan obatnya hilang dan tidak banyak yang tersisa, dia tidak bisa menahan perasaan pesimis. Tetapi ketika potensi obatnya tersisa kurang dari 20%, dia merasa sudah menembus meridian keempat. Seluruh tubuhnya memasuki keadaan pelepasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur nyenyak yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Kenyamanan dan kemudahan yang luar biasa. Dia tertegun sejenak, dan kemudian langsung bersemangat. Dia berkata dengan bersemangat, "Terobosan. Ya Sita, ayah membuat terobosan. Benar, ayah. Hebat. Ini sangat bagus." Ketika Yasita mendengar ini, dia sangat bersemangat. Melihat ayahnya, dia merasa sangat lega, dan air mata menggenang di matanya. Dia tahu bahwa itu adalah ambisi seumur hidup ayahnya untuk menembus 4 meridian. Awalnya semua orang, termasuk ayahnya, berasumsi bahwa hari ini tidak akan pernah datang. Tetapi tidak disangkanya, hari ini benar-benar menjadi kenyataan. Begitu Yasita menangis, Holden juga membasahi matanya. Dia terisak-isak dan berkata, "Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku, Holden, suatu hari akan menembus 4 meridian. Akhirnya aku layak menjadi leluhur keluarga Harker." Dia menjadi lebih emosional, dan sudah menangis. Yasita bertanya, "Ayah, berapa banyak meridian keempatmu yang terbuka?" Holden berkata, "Hanya 10%. Tetapi pasti akan ada peluang untuk terus meningkat. Meridian Ren telah selesai, dan Meridian Du juga telah naik, dari 50% menjadi 70%. Ren dan Du adalah yang paling penting dalam termostat. Ini setara dengan meletakkan dasar yang kokoh untuk memecahkan masa depan. Cerminan di masa depan akan lebih efektif hanya dengan setengah usaha." Yasita mengangguk berkali-kali, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya melihat setelah meminum pil kedua, kondisi fisik dan pandangan mental ayah telah meningkat pesat. Bukan mimpi lagi kamu bisa berumur panjang. Kamu pasti akan terus memperkuat masa depan. Mungkin saja ayah bisa menembus meridian kelima dan menciptakan ketinggian baru untuk keluarga Harker." Holden berkata dengan emosi, "Kalau saya benar-benar memiliki hari itu, saya akan mati tanpa penyesalan." Holden berkata, "Yasita, landasanmu saat ini juga meningkat pesat. Kamu selalu berbakat, meskipun kehilangan lengan dan kemampuan tempurmu yang sebenarnya banyak mempengaruhi. Sebenarnya ada ruang untuk perbaikan pada basis meratakanmu. Menurut saya, sebaiknya kamu berlatih lagi. Kamu pasti akan mendapat terobosan baru." Yasita terdiam. Faktanya, dia tidak pernah sepenuhnya berhenti berlatih seni bela diri. Hanya saja dia tidak lagi mengabdikan dirinya untuk memeluk seperti yang dia lakukan saat masih muda. Seni bela diri sangat mirip dengan atlet profesional. Jika ingin mencapai sesuatu, pertama-tama harus menempatkan seni bela diri pada posisi terpenting dalam hidup. Menghabiskan setidaknya setengah dari waktu 24 jam sehari untuk berlatih yang sistematis dan keras. Barulah memiliki kesempatan untuk berhasil. Sama seperti pemain tenis meja yang mulai berlatih gila-gilaan sejak kecil. Dia tidak akan mencapai puncaknya sebelum usia 20-an. Selama periode ini dia harus memastikan intensitas latihan tinggi apapun cuacanya. Sejak Yasita cedera, dia berubah dari atlet profesional menjadi pensiunan atlet. Sebagian besar energinya dicurahkan untuk merawat Rosalie setiap hari. Dia memiliki terlalu sedikit waktu untuk berlatih. Meskipun memungkinkan untuk menghabiskan 2 atau 3 jam sehari untuk berlatih, itu jauh dari persyaratan atlet profesional. Kali ini, ayahnya bertanya untuk berlatih lagi. Yang dia katakan adalah meminta melanjutkan metode pelatihan seperti atlet profesional. Sebenarnya, dia juga ingin berlatih sekeras yang dikatakan ayahnya.
Tapi dia ingat telah berjanji pada Charlie untuk pergi ke Aurus Hill. Dan dia harus menjaga Putri Rosalie. Dia berkata kepada Holden, "Ayah," Tuan Muda Wade berkata, "jika kamu setuju bekerja sama, kamu perlu membawa 10 ahli terbaik dari keluarga Harker ke Aurus Hill untuk menunggu perintahnya kapan saja. Jadi saya akan sulit berlatih seintensif dulu." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Tapi saya akan menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk mengenangnya. Jadi jangan khawatir tentang itu." Bab 2828. Mendengar kata-kata Yasita, Holden berkata tanpa ragu, "Kalau begitu, setelah aku menetap di rumah, aku akan pergi ke Aurus Hill bersamamu dan menunggu Tuan Muda Wade mengirimku." Yasita mengangguk. Meskipun ayahnya sudah tua, dia memang orang dengan termometer tertinggi di keluarga Harker. Jika dia tidak pergi ke Aurus Hill, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Muda Wade. Setelah itu, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana dengan keluarga Schultz?" Holden menembus meridian keempat dan menjadi ahli kedua yang menembus 4 meridian dalam ratusan tahun sejarah keluarga Harker. Pada saat ini, dia dalam keadaan bersemangat. Mendengar pertanyaan Yasita, dia segera mulai membuat keputusan baru tentang masa depan keluarga Harker. Dia berkata, "Karena Tuan Muda Wade telah memberi kita keberuntungan yang sangat baik, tentu saja saya akan menghentikan kerjasama dengan keluarga Schultz dan menarik garis yang jelas dengan keluarga Schultz. Lalu segera mulai memilih orang yang tepat dan pergi ke Aurus Hill untuk melapor ke Tuan Muda Wade." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan emosi, "Tuan Wade hanya memerlukan 11 orang dari keluarga Harker, termasuk saya. Kalau begitu, orang tua dan lemah, wanita dan anak-anak tidak harus meninggalkan rumah. Anak muda yang dasar pemukulnya belum cukup juga bisa tetap tinggal di Moncholne dan terus berlatih dengan konsentrasi tinggi." Pada titik ini, dia tidak dapat menahan desahan. "Hei, Moncholne adalah kota yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Saya memiliki 10.000 hal di hati saya yang tidak ingin saya serahkan. Saat keluarga Schultz meminta kita pindah ke selatan, rumah tua ini harus ditinggalkan. Rumah ini sangat bagus. Ratusan orang ini dapat terus tinggal dan bekerja di Moncholne." Yasita mengangguk, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Ayah, mari kita membicarakan sesuatu." Holden buru-buru berkata, "Katakan." Yasita berkata, "Kita pergi ke Aurus Hill ini. Aku tidak mempertimbangkan garis keturunan kakak laki-lakiku. Meskipun dasar pemikirannya bagus, dia telah mengabaikannya selama bertahun-tahun. Dan pikiran tidak tertarik pada ini. Lebih baik jangan biarkan dia dekat dengan Tuan Muda Wade. Adapun anak keduamu bahkan lebih dari itu. Dia bahkan tidak bisa menempati peringkat 20 besar dalam keluarga." Ya, Holden juga mengangguk dengan sangat serius. "Kakak laki-lakimu hanya memikirkan uang." Saat Arrington datang dengan cek 1 miliar, dia sangat senang. "Saya sangat kecewa." Saat dia mengatakan itu, dia menghela napas lagi. "Awalnya, saya pikir saya akan menyerahkan keluarga Harker kepadanya setelah 100 tahun. Tetapi setelah mengamati tahun-tahun ini, kakakmu bukan kandidat yang kompeten." Yasita berkata, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Menurut pendapatku, keluarga Harker pasti akan dapat berkembang di bawah asuhanmu dalam 20 tahun ke depan. Untuk kepala keluarga di masa depan, kamu tidak perlu khawatir sekarang. Dengan kamu duduk di kota, dan dengan dukungan Tuan Muda Wade, dalam 20 tahun ke depan, keluarga Harker pasti akan memiliki generasi muda yang lebih baik. Pasti akan ada yang cocok menjadi kepala keluarga." Ketika Holden mendengar ini, dia langsung merasa sangat lega, sedikit mengangguk, dan menantikan masa depan keluarga Harker. Tetapi ketika dia mengingat Rosalie, dia tidak bisa menahan desahan. "Hei, akan sangat bagus jika Rosalie masih ada." Dari sudut pandang seluruh keluarga Harker, ambisi kakak tertuamu adalah kenyamanan material. Sedangkan bakat kakak keduamu biasa-biasa saja. Sedangkan situasi kamu sangat istimewa.
Belum ada generasi muda yang ambisius, tegas, dan benar-benar memiliki sikap seorang jenderal. Tapi Rosalie adalah satu-satunya di seluruh keluarga Harker. Saya tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih cocok untuk memimpin keluarga Harker daripada Rosalie. Yashita terkejut, tetapi mau tak mau berkata, "Ayah, Rosalie adalah seorang gadis dengan nama keluarga lain. Jika dia ada di sini, banyak orang tidak akan yakin jika dia memimpin keluarga Harker." "Tidak yakin," Holden mencibir, dan berkata, "Sepertinya kamu, ibunya tidak cukup tahu tentang Rosalie." Dengan gaya tindakan Rosalie, tidak masalah siapa yang tidak yakin dalam keluarga ini. Kakak laki-lakimu bukan lawan Rosalie. Yashita memikirkan fakta bahwa Rosalie berada di Jepang dan memperpanjang seluruh keluarga Matsumoto, dan tidak dapat menahan desahan. Rosalie, anak ini, terlalu bermusuhan sebelumnya. Ini juga kesalahan keluarga Schultz memanfaatkannya sebagai pisau. Dan aura pembunuh menumpuk terlalu banyak di Rosalie. Ya, Holden menghela nafas. Jangan bicara ini dulu, Yashita. Aku tahu kamu masih tidak mau melepaskan Rosalie. Atau saya akan memilih beberapa orang dari generasi muda keluarga. Pilih 3 atau 5. Keluar bergiliran untuk terus mencari keberadaan Rosalie. Bagaimana keadaannya? Yashita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, lupakan saja. Kita pergi ke Aorus Hill untuk bertemu Tuan Muda Wade dulu. Kita lupakan dulu urusan mencari Rosalie. Belum ada generasi muda yang ambisius, tegas, dan benar-benar memiliki sikap seorang jenderal. Tapi Rosalie adalah satu-satunya di seluruh keluarga Harker. Saya tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih cocok untuk memimpin keluarga Harker daripada Rosalie." Yashita terkejut, tetapi mau tak mau berkata, "Ayah, Rosalie adalah seorang gadis dengan nama keluarga lain. Jika dia ada di sini, banyak orang tidak akan yakin jika dia memimpin keluarga Harker." "Tidak yakin," Holden mencibir, dan berkata, "Sepertinya kamu, ibunya tidak cukup tahu tentang Rosalie." Dengan gaya tindakan Rosalie, tidak masalah siapa yang tidak yakin dalam keluarga ini. Kakak laki-lakimu bukan lawan Rosalie. Yashita memikirkan fakta bahwa Rosalie berada di Jepang dan memperpanjang seluruh keluarga Matsumoto, dan tidak dapat menahan desahan. Rosalie, anak ini, terlalu bermusuhan sebelumnya. Ini juga kesalahan keluarga Schultz memanfaatkannya sebagai pisau. Dan aura pembunuh menumpuk terlalu banyak di Rosalie. Ya, Holden menghela nafas. Jangan bicara ini dulu, Yashita. Aku tahu kamu masih tidak mau melepaskan Rosalie. Atau saya akan memilih beberapa orang dari generasi muda keluarga. Pilih 3 atau 5. Keluar bergiliran untuk terus mencari keberadaan Rosalie. Bagaimana keadaannya? Yashita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, lupakan saja. Kita pergi ke Aorus Hill untuk bertemu Tuan Muda Wade dulu. Kita lupakan dulu urusan mencari Rosalie." Bab 2829. Beberapa kali, Yashita hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin memberitahu ayahnya tentang situasi putrinya Rosalie. Selain untuk meyakinkan ayahnya, juga untuk menghibur ayahnya. Lebih penting lagi, jika sang ayah benar-benar ingin Rosalie menggantikannya sebagai kepala keluarga di masa depan, dia sebagai seorang ibu, tentu akan sangat bersedia. Jika lelaki tua itu tahu tentang situasi Rosalie, dia akan dapat membuat rencana lebih awal. Namun, setiap kali kata-kata itu akan keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Dia telah menyetujui permintaan Tuan Muda Wade untuk merahasiakannya. Dia tidak boleh membuatnya, termasuk dengan ayahnya sendiri. Kalau melanggar, tidak akan ada integritas sama sekali. Dia berpikir bahwa setelah lelaki tua itu pergi ke Aorus Hill, ketika Tuan Muda Wade menjadi akrab dengan lelaki tua itu, mungkin dia akan mengizinkan Rosalie bertemu dengan kakeknya secara pribadi. Holden di samping tidak berpikir terlalu banyak. Dia melihat waktu dan berkata, "Aku mencari Arrington dan menjelaskan masalah ini secepat mungkin." Yashita mengangguk dan bertanya lagi, "Ayah, apa yang akan kamu lakukan jika keluarga Schultz menyalahkanmu?"
Holden berkata dengan acuh tak acuh. Ada anggota keluarga Schultz di keluarga kita. Mereka tidak mungkin menyisihkan energi untuk berkumpul dengan kita. Dan kita sejalan dengan tuan muda keluarga Wade. Kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Schultz yang akan mengincar kita. Jika tuan muda Wade memberi perintah, kita bisa berpisah dengan keluarga Schultz. Kita bahkan dapat merobek wajah keluarga Schultz terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, tuan muda Wade adalah majikan kita. Ini adalah aturan dunia. Yashita menghela napas lega dan berkata, "Aku mengerti ayah." Saat dia berbicara, seseorang mengetuk pintu di luar ruang kerja. Holden berkata, "Masuk." Yufin membuka pintu, memandang Yashita dengan waspada, dan berkata kepada Holden, "Ayah, kamu belum selesai berbicara di sini." Arrington sudah bangun dan sedang sarapan. Dia bilang ingin bertemu denganmu dan bertanya tentang beberapa situasi. Holden mengangguk. "Tepat, aku punya sesuatu yang penting. Ayo pergi bersama." Jantung Yufin berdetak kencang. Dan dia berpikir dalam hati, hal penting. Hal penting apa? Jangan bilang kamu akan membatalkan setelah tiba-tiba sebentar dengan Yashita. Itu 2 miliar setahun. Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya dengan ragu-ragu. "Ayah, apa yang perlu kamu katakan kepada Arrington? Kamu akan mengubah kerjasamanya." Holden meliriknya, melihat putra sulungnya penuh kegugupan. Seolah-olah dia telah kehilangan 2 miliar yuan. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dikatakan bahwa naga melahirkan naga, dan Phoenix melahirkan Phoenix. Dirinya telah terobsesi dengan seni bela diri sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menambahkan apa yang disebut kekayaan dan kekayaan. Bagaimana dia bisa memiliki anak seperti Yufin? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan nada buruk, Apa kamu khawatir kerjasama akan berubah?" Yufin penuh ketegangan, dan buru-buru berkata, "Ayah, ketentuan kerjasama yang diberikan oleh keluarga Schultz kali ini kesempatan sekali seumur hidup. Jadi tolong jangan terlalu gegabah dan membuat penilaian yang tidak rasional." Holden memancarkan dingin. Penilaian tidak rasional. Sejujurnya, saya telah memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Schultz lagi. Saya akan memberitahu Arrington langsung sekarang. Bab 2830. Yufin terpesona mendengarnya. Dia berhenti di depan ayahnya. Dia berkata dengan nada cemas dan tidak jelas, "Ayah, itu tidak mungkin. Ayah, kita tidak bisa menolak kerja sama keluarga Schultz apapun yang terjadi. Ini masalah hidup dan mati keluarga kita, ayah." Holden tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan bertanya, "Lelucon, kalau saya tidak bekerja sama dengan keluarga Schultz, itu tidak bisa dikaitkan dengan hidup dan mati keluarga Harker. Kerja sama adalah kesepakatan bersama sejak zaman kuno. Karena aku tidak mau bekerja sama di sini, kenapa tetap harus bekerja sama? Kamu bisa memaksaku." Yufin hampir putus asa, dan berseru, "Ayah, mengapa kamu begitu bingung? Berapa besar keluarga Schultz? Bagaimana kita bisa mengusik mereka? Jika kita ragu-ragu, kita tidak akan memiliki pijakan di negeri ini. Bagaimana kalau keluarga Schultz menganggap kita sebagai musuh?" Holden segera memarahi. "Yufin, di matamu, jika keluarga Harker meninggalkan keluarga Schultz, apakah tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan pijakan lain di negeri ini? Jangan lupa, keluarga Harker adalah salah satu dari 4 besar keluarga seni bela diri di negara ini. Tidak ada yang salah tidak bekerja sama dengan keluarga Schultz." Yufin tidak menyangka sikap tegas ayahnya. Dia menoleh dan melirik gigi dan menatap Yashita, dan berkata dengan tajam, "Yashita, sup macam apa yang kamu bawa dan beri pada ayah? Apa kamu tahu ada banyak kesempatan bagus di depan kita? Kalau keluarga Harker melewatkan kesempatan bagus seperti itu karena kamu adalah pendosa dari keluarga Harker." Holden tidak tahan lagi, dan berteriak dengan marah, "Cukup, diam!" Yufin ketakutan dengan suara ayahnya. Holden menatap dengan dingin, dan berkata dengan getir, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya, Holden, akan membesarkan seorang putra dengan tulang lunak seperti itu." Yufin,
Ini keputusan saya untuk tidak bekerja sama dengan keluarga Schultz. Saya tidak akan pernah berubah. Satu kata lagi darimu. Aku akan menghukummu kurungan sebulan. Yufin tiba-tiba merasakan halilintar. Dia tahu yang dia lewatkan adalah jumlah yang sangat besar. 2 miliar setahun. Dengan uang ini, dia bisa menjalani kehidupan paling mewah di dunia. Rumah besar, kapal pesiar, pesawat terbang. Dengan uang ini, semua itu bukan lagi mimpi. Villa miliknya Sanya, belum apa-apa. Dengan 2 miliar, dia bisa membeli villa di Hong Kong, Amerika Serikat, Prancis, dan Swiss. Dengan 2 miliar, dia bisa membeli kapal pesiar mewah dengan semua yang dia butuhkan untuk berkeliling dunia. Dengan 2 miliar, dia bisa membeli jet pribadi dan pergi kemanapun dia mau 24 jam sehari. Saat itu, dia masih perlu menjaga kota gurun kecil. Pada saat itu, bagaimana dia bisa menahan diri di tempat yang sangat dingin ini? Puncak kehidupan. Tapi itu saja. Namun, semua mimpi indah ini hanya berlangsung selama 1 malam. Mimpi itu benar-benar hancur sebelum matahari terbit sepenuhnya pagi ini. Melihat Yufin sepertinya telah kehilangan kedamaian, Holden menghela napas, lalu memainkan tangannya dan berkata kepada Yashita, "Yashita, ikut denganku menemui Arrington." Yashita mengangguk dengan tergesa-gesa. "Oke, ayah." Melihat ayah dan adiknya pergi dengan gusar, Yufin buru-buru mengikutinya. Saat ini, dia sudah membuat keputusan jauh di dalam hatinya. Karena ayahnya keras kepala, dia akan langsung memisahkan keluarga darinya. Dia bertekad akan mengambil semua anggota keluarga Harker yang bersedia bekerja sama dengan keluarga Schultz dan yang bersedia meninggalkan Moncholne untuk menikmati kesuksesan dan kekayaan. Saat ini, Arrington sedang menikmati sarapan dengan santai di ruang makan keluarga Harker. Keluarga Harker memiliki populasi yang besar, dan tempat makannya juga sangat besar. Ratusan orang bisa makan bersama di ruang makan ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.